Berapa waktu yang lalu, Mr. Grace udah pernah review laptop ini, tapi yang versi 14 inch-nya. Namun, yang sekarang, Mr. Grace akhirnya udah kedatangan yang versi 16 inch-nya. Dibalut dengan bodi yang slim, bodinya enteng, dan layar yang bagus banget kualitasnya, serta CPU teranyar yang udah support AI. Penasaran ini laptop apa dan kayak gimana reviewnya? Tenang, gue Mr. Grace dari Agres ID. Ini dia review Asus ROG Zephyrus G16 OLED. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong subscribe dulu nih ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita lainnya kayak IG-nya Agres ID dan Agres Komputer serta TikTok-nya Agres ID karena di sana banyak banget konten-konten menarik serta info soal promo dan giveaway Grace Friend. Dan Mr. Grace juga mau ingetin kalau sekarang setiap pembelian laptop di Agres ID kalian udah langsung mendapatkan free Agres Protect selama 1 tahun yang melindungi laptop kalian dari berbagai macam resiko kerusakan kayak ketumpahan cairan, bencana alam, dan lain-lain. Pokoknya kalau kena kerusakan dalam hal tersebut, guys, dalam 1 tahun udah pasti diganti. Dan gak cuma Agres Protect aja, sekarang kalian juga bisa dapetin laptop impian kalian di Agres ID lebih mudah berkat cicilan 0% up to 12 bulan tanpa kartu kredit. Buat info lebih lengkapnya, langsung aja cek sosmed kita atau langsung kontak ke CS-nya Agres ID sekarang juga Grace Friend. Yuk, langsung aja nih kita review si G16 OLED. Dengan tagline Performance Meets Precision, Asus menghadirkan laptop yang satu ini dengan desain yang bisa dibilang paling mencolok dan eye-catching di kelasnya. Bagaimana tidak Grace Friend? Meskipun Zephyrus yang tahun ini udah meninggalkan anime Matrix di top covernya, akan tetapi hadirnya ROG Lighting tetap mempercantik desain dari laptop Asus ini. Wow! Salah satu highlight dari desain Zephyrus G16 ini tentu ada di material yang digunakannya, yang sudah menggunakan aluminium alloy dan dirancang dengan metode CNC cutting. Yang menghasilkan bentukan laptop yang serba presisi dan emang beneran kelihatan kayak laptop mahal sih Grace Friend. Itu juga belum sama tingkat soliditasnya ya, yang kalau kita sentuh dan pegang bodinya udah kokoh banget loh Grace Friend, solid abis. Gak cuma dari segi desainnya aja, tapi untuk hinge-nya, dia juga bisa masuk kategori premium nih Grace Friend, karena dengan bukaan layar yang bisa dilakukan hanya cukup menggunakan 1 tangan aja. Untuk urusan dimensi serta bobot, disinilah letak kelebihan dari G16 OLED. Memang secara ukuran dia nggak sekecil adiknya si G14, tapi itu hal wajar sih Grace Friend, karena laptop ini kan punya layar yang lebih lebar. Akan tetapi, untuk sebuah laptop 16 inch gaming ya, ukurannya ini cukup compact banget dan dia juga slim, serta bobotnya yang sangat ringan. Bikin laptop ini enak banget buat dibawa bepergian. Overall, emang beneran sepremium dan seselik itu sih desain dari Zephyrus G16 OLED ini. Pada bagian keyboard, layout yang digunakan di Zephyrus G16 ini masih sama dengan Asus ROG series lainnya, di mana dia ini tidak menggunakan yang full size yang hadir tanpa ada number pad di sebelah kanannya. Perbedaan dengan ROG lainnya adalah kalau di G16 ini dia bentuknya lebih boxy dan warna keyboardnya ini senada dengan warna body yang membuat desainnya ini jadi terlihat lebih profesional sih kalau menurut Mr. Grace ya. Untuk feel mengetik, surprisingly cukup nyaman untuk penggunaan sehari-hari, terutama dari sisi ergonominya. Ketikannya itu lebih ke arah tactile, lalu lebih spesial dari keyboardnya ini dia juga punya bunyi klik dari keyboardnya itu lebih silent dibandingkan dengan keyboard laptop pada umumnya. Di segi fitur, keyboard dari laptop ini udah punya one zone RGB backlit yang warna dan motionnya itu bisa kalian atur sesuka kalian Grace Friend melalui software Armoury Crate. Kalau bicara touchpad-nya, touchpad dari Zephyrus G16 OLED ini punya ukuran yang gede banget, bahkan dia hampir menutupi setengah bagian bawah keyboard sendiri. Hal ini tentu berefek pada area swipe-nya yang luas banget, di mana hal tersebut membuat pemakaian touchpad-nya jadi jauh lebih nyaman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian layar Grace Friend. Secara spesifikasi, Zephyrus G16 OLED ini dia dibekali dengan layar berukuran 16 inch, resolusinya 2,5K, panelnya OLED dengan color gamut yang mencapai 100% DCI-P3. Refresh rate-nya sendiri ada di angka 240Hz dengan response time di 0,2 ms. Tentu layarnya G16 ini dia udah support berbagai macam fitur juga, kayak Nvidia G-Sync, udah Pantone validated, Nvidia Advanced Optimus, dan support Dolby Vision. Damn, what is that, bro?
based on personal impressionnya Mr. Grace, layar OLED-nya Asus itu kayaknya bisa dibilang sebagai salah satu layar yang paling best on the market sih. Karena line up laptop yang udah pakai OLED-nya Asus ini pasti nggak pernah gagal, Grace Friend. Layarnya itu bisa dibilang best of both world, dimana cocok untuk gamers pro dan cocok juga untuk penggunaan profesional visual worker ataupun content creator. Karena layarnya ini udah punya refresh rate yang mencapai 240 Hz dan dibantu juga dengan response time yang di 0,2 millisecond ya. Dimana ini membantu banget untuk menghasilkan visual yang super mulus ketika laptop ini dipakai untuk bermain game-game kompetitif ataupun game e-sport. Dan kenapa Mr. Grace bilang ini juga cocok untuk keperluan pekerja profesional terutama di bidang visual? Karena memang layarnya ini juga udah dibekali dengan spek reproduksi warna yang sangat akurat. Hal itu terjadi berkat kawar gambutnya yang udah mencapai 100% DCI P3 dan udah disertifikasi oleh Pantone Validated. Jadi kalau misalkan digunakan untuk penggunaan kerja yang seneng edit warna kayak content creation gitu ya, Grace Friend, video editing, yang biasa kan color grading tuh, ataupun interior design tuh. Tentu layar dari Zephyrus G16 OLED ini udah mendukung banget kegiatan seperti mereka-mereka ini, Grace Friend. Bisa dibilang kalau layarnya ini udah memenuhi standar lah untuk pekerjaannya mereka. Dan kalau layarnya digunakan untuk penggunaan entertainment, udah jelas ini nyaman banget, Grace Friend ya. Kalian nonton segala jenis film, atau main segala jenis game AAA terbaru gitu dengan settingan rata kanan dan ray tracing on, udah dipastikan mata tuh dimanjain banget baik secara kualitas maupun warnanya. Wow. Lanjut ke bagian konektornya. Di sebelah kiri, dia tersedia satu buah DC-in charging port, satu HDMI 2.1, satu buah Thunderbolt 4, satu buah USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu combo audio jack. Di sebelah kanan ada satu buah SD card reader yang support hingga UHS 2, satu USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort 1.4 dan Power Delivery 3.0. Untuk konektivitasnya, G16 OLED ini dia menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Sekarang masuk ke bagian speaker nih, Grace Friend. Untuk speakernya ini, dia menggunakan 6 buah speaker dengan settingan 4 speaker serta 2 woofer. Untuk peletakannya sendiri, ada yang menghadap ke atas di samping keyboard nih, Grace Friend. Dan selain itu, untuk audionya juga udah dituning oleh Dolby Atmos. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, nih, langsung bisa Grace Spill cek soundnya. Webcamnya resolusinya 1080p Full HD yang udah support Windows Hello. Buat yang penasaran webcam gimana nih, Mr. Grace Spill. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus ROG Zephyrus G16 OLED. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih, Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. A few moments later. Alright, sekarang masuk ke spesifikasi dan Mr. Grace akan selalu mulai dari CPU terlebih dahulu. G16 OLED dia menggunakan CPU Intel Core Ultra 9185H. Untuk lineup CPU mobile yang ada AI gaming PC-nya ini yang tertinggi, Grace Friend, Ultra 9. Konfigurasinya dia punya 16 core 22 thread dengan max clock di 5,1 GHz dan smart cache-nya sebesar 24 MB. Base TDP di angka 45 watt dan dia juga tersedia NPU Intel AI Boost untuk menjalankan berbagai macam komputasi AI secara offline, Grace Friend, tanpa perlu ada koneksi internet. Mau Windows Copilot, Windows Studio Effect, Stable Diffusion gitu ya. Nih, udah bisa nih, Grace Friend. Pinter memang nih. Dan untuk pengujian sintetisnya sendiri, untuk 3D Mark Time Spy dapat angka di 11.902 poin untuk CPU skornya. Dan Cinebench R23 untuk multi-core dapat angka di 17.327 poin dan single core-nya di 1.874 poin. Oke, untuk GPU-nya, Zephyrus G16 OLED dia menggunakan NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop, di mana secara VRAM ini dia punya kapasitas 8GB GDDR6 dengan 3072 CUDA cores. Tentunya dia support ray tracing, DLSS 3.5, Max Switch, Optimus, DLEE, dan frame generation. Untuk hasil pengujian sintetisnya sendiri, di 3D Mark Time Spy dapat angka di 11.902 poin, Port Royal di 5.987 poin dengan rata-rata di 27,72 fps, dan Still Nomad di 2.296 poin atau rata-ratanya di 22,97 fps. Untuk kapasitas RAM-nya, Grace Friend, dia ada di 16GB, LPDDR5X dengan clock speed ini tinggi banget, Grace Friend. 5.500 bukan, 6.400 bukan juga, 7.467 MHz ini kenceng banget.
Memang dia on board dan tidak bisa di-upgrade, tapi ini sih udah kelewatan kencangnya guys friend. Untuk storage-nya sendiri dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1 TB. Untuk pengujian SSD-nya sendiri, kecepatan read-nya ada di angka 4835 Mbps dan write-nya di 3625 Mbps. Di paket pembelian laptop ini udah disertakan Windows 11 Home, Office Home Student 2021, Asus ROG Backpack, dan pastinya dapat free Agrest Protect selama 1 tahun. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya nih guys friend. Tapi sebelumnya, Mr. Grace mau disclaimer terlebih dahulu, di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini tanpa ada ubahan internal spek apapun. Dan selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode turbo, GPU-nya ultimate, dan diuji dalam kondisi charging. Untuk settingan performance-nya bisa kalian atur sendiri melalui software Armoury Crate, karena laptop ini udah tersedia ya. Kuy, langsung aja nih kita uji nih, kita testing langsung. Yang pertama, tes cooling sistemnya nih. Menggunakan TimeSpy Stress Test, dia dapat angka di 98,6% dengan suhu CPU di 70-an derajat Celcius dan GPU di 80 derajat Celcius. Lalu, di Port Royal Stress Test, dapat angka di 99,1% dengan suhu CPU-GPU juga sama nih, CPU di 70-an derajat Celcius dan GPU di 80-an derajat Celcius. Lalu terakhir, di Steel Nomad Stress Test, dapat angka di 98,2%. Untuk suhunya sendiri, di CPU-nya ada di angka 78 sampai 85-an derajat Celcius dan suhu GPU-nya ini tetap stick di 80-an derajat Celcius. Oke, sekarang masuk ke tes editing nih. Menggunakan software Adobe Premiere Pro, durasi videonya 5 menit, resolusi 4K 60 dengan metode cut to cut. Untuk proses waktu render ke 4K 60 sendiri dapat waktu di 2 menit 24 detik. Dan Full HD 60 di 48 detik aja. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming nih guys friend. ROG kok masa nggak kita tes gaming? Namanya aja Republic of Gamers. Oke, kita lanjut. Game pertama, Counter-Strike 2. Dapat angka di 210 sampai 250 fps. Berikutnya, Forza Horizon 5 di 110 sampai 120 fps. Ghostwire Tokyo di 90 sampai 100 fps. Hogwarts Legacy di 50 sampai 60-an fps. Plague Tale Requiem di 60 sampai 80 fps. Dan terakhir, Marvel Spider-Man Remaster di 50 sampai 70 fps. Ini untuk main game guys friend, wah udah dijamin kenceng banget. Oke, sekarang kita masuk ke kompetitornya nih. Bicara soal head to head, siapa aja sih lawan dari ROG Zephyrus G16 OLED yang bertarung di segmen laptop gaming premium high-end yang sama-sama udah dilengkapi dengan CPU yang ada AI PC-nya? Sejauh ini, pada saat video ini dibuat, baru ada satu laptop yang masih bisa dibilang sebagai kompetitor terdekatnya dia, yaitu Acer Predator Triton Neo 16. Di mana laptop ini punya harga yang sedikit lebih terjangkau, udah tersedia fitur fingerprint scanner dan kapasitas RAM yang lebih besar. Akan tetapi, si Triton Neo 16 ini secara kualitas layar masih sedikit berada di bawah dari G16 OLED karena resolusi yang digunakannya belum setinggi itu, bodi yang sedikit lebih tebal, dan desain yang cenderung terlihat lebih mungkin sedikit biasa ya dibandingkan dengan G16 OLED ini. Serta pada saat video ini dibuat, laptop ini statusnya masih pre-order di Agrest ID. Sebagai laptop gaming premium ultra thin, ROG Zephyrus G16 OLED bisa dibilang cukup mind-blowing banget sih. Bagaimana enggak? Laptop ini punya performance yang kenceng banget. Bisa digunakan untuk gaming berat dan ngedit dengan resolusi yang gede banget. Tapi kalian juga bisa mendapatkan portabilitas yang terbaik karena meskipun ini layarnya di 16 inch yang cukup lebar gitu ya, tapi ketebalannya bisa tipis banget dan ringan banget guys friend. Duet penggunaan CPU Intel Core Ultra 9 dengan RTX 4060 tuh emang duet yang sangat sebalance atau seimbang banget sih. Kalian juga lihat sendiri kan tadi main game dengan settingan grafik yang tinggi, dengan resolusi yang sesuai dengan layarnya masih bisa dijalankan dengan mudah banget. Dan hadirnya CPU Intel Core Ultra 9 juga membuat laptop ini dapat menjalankan komputasi AI dengan lebih cepat dan lebih mudah tanpa perlu adanya koneksi internet berkat NPU yang udah ready di CPU-nya. Selain itu, kalau kita bahas dari segi desainnya, Asus ROG sih udah nggak perlu ditanyakan lagi guys friend ya. Udah pasti ganteng banget, Republic of ganteng. Bodinya udah aluminium alloy, bahkan di CNC cutting ya biar lebih presisi. Plus ROG Slash Lighting ini juga mempertegas identitasnya kalau ini adalah laptop gaming yang kastanya itu premium.
Dan yang jadi main highlight dari G16 OLED ini tentu apalagi kalau bukan di layarnya, guys friend. OLED ya, memang Asus OLED itu nggak pernah gagal deh dalam memanjakan mata Mr. Grace. Tampilan visualnya sangat detail, color gamutnya tinggi banget, yang bikin laptop ini cocok banget untuk digunakan ya kegiatan content creation ataupun STEM. Bahkan sangat bagus juga untuk dipakai main game kompetitif di kelas profesional, guys friend, karena refresh rate-nya ini tinggi banget di 240Hz dan response time-nya cuma 0,2 milisecond aja. Ya, bisa dibilang buat siapapun yang beli Zephyrus G16 OLED ini udah dijamin bakalan dapat paket lengkap. Dan jangan lupakan dari sisi portabilitas juga, guys friend ya. Karena untuk sebuah laptop gaming high-end dengan layar 16 inch, G16 OLED ini punya ukuran yang tipis banget dan bobotnya itu ringan banget. Mengingat spek yang digendongnya ini cukup powerful, ini jadi hal yang menarik perhatian Mr. Grace banget sih. Karena kalian nggak perlu beli laptop dengan bodi yang tebal-tebal lagi untuk menjalankan game-game terbaru yang cukup berat. Akan tetapi dengan Zephyrus G16 OLED yang ringan ini, kalian udah bisa menjalankan segala jenis kerjaan berat dan game berat terbaru dengan mudah dan pastinya portable dan ada AI-nya juga. Buat kalian yang pengen check out laptop ini, langsung aja deh ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi atau langsung aja datang ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Well, Grace friend, Mr. Grace mau ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Mr. Grace juga mau ingetin, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID. Dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita lainnya kayak IG-nya Agres ID dan Agres Komputer, serta TikTok-nya Agres ID, karena di sana banyak banget konten-konten menarik, serta info soal promo dan giveaway juga, Grace friend. Nah, buat kalian yang pengen Mr. Grace review produk apa ke depannya, mau itu laptop, komponen PC, atau mungkin aksesoris gitu ya, langsung aja deh ramein di kolom komentar, karena Mr. Grace pasti akan baca dan buatkan videonya. Oke, Grace friend, terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai habis. I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agres terdekat. See you and ciao, Grace friend. Cari laptop Agres aja.